Widih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bapak-bapak. Saya sampaikan Bapak-bapak, di sini di kelas kita ini apa ada ibunya, Pak? Ada satu, Bu. Ada dua. Ada dua. Ya. Baik, Bapak. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu. Ini kalau saya amati beberapa di antaranya yang pernah ada di dalam wawancara waktu mau masuk prodi dokter ini. Begitu ya? Ya. Ya. Sesuai dengan jadwal yang diberikan ini Bapak Ibu untuk prodi doktor di PKJ yang ada di kelas B ini adalah kelas kerjasama yang ketentuannya di sini nanti akan dijadwalkan sesuai dengan kesepakatan untuk bertemu secara luring sebanyak 4 kali ya, sebanyak 4 kali dari jadwal 1 semester sejumlah 16 kali pertemuan tatap muka. Nah, di dalam pertemuan yang 4 kali itu nanti mudah-mudahan dapat kita gunakan secara maksimal untuk bisa kita pakai dalam berdiskusi. Saya tidak tahu pasti apakah aturan UTS dan UAS yang harus luring ini juga masuk di dalam perhitungan 4 kali PTM itu tadi. Sehingga kalau itu terpakai, maka kita punya 2 kesempatan untuk bertemu secara luring, Bapak Ibu. Dan itu sebaiknya dijadwalkan dengan tepat supaya teman-teman di sini semuanya bisa hadir. Baik Bapak Ibu, hari ini kita agendakan yang pertama perkenalan ya. Perkenalan walaupun beberapa di antaranya sudah pernah kenal, tetapi satu dengan yang lain nanti juga akan bisa saling mengenal karena dalam hal ini kita menginginkan kesatuan pemikiran agar pencanangan untuk bisa menyelesaikan studi doktor dalam waktu paling tidak selama 2,5 tahun 5 semester ini nanti mudah-mudahan bisa tercapai. Jadi betul Bapak Ibu, setelah perkenalan kemudian kita akan cermati bersama rencana pembelajaran semester ya, termasuk di sini materi apa saja yang akan kita kaji bersama, dan di sini juga akan kita bicarakan mengenai tagihan Bapak Ibu ya, plus berapa bobot masing-masing tagihan Bapak Ibu ya. Kemudian tata tertib yang bisa Bapak Ibu cermati, dan di sini semuanya nanti kita lakukan secara terbuka supaya apa yang menjadi CPMK kita ini nanti dapat tercapai. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama langsung saja di sini saya ingin mengenal ini, kalau hadir semua jumlahnya berapa nggih? 9 Bu. 9. Ini yang hadir ya. Baru 6. Ya. Iya. Bu, yang belum masuk Bu Yeni, Bu Mukaromah dan Pak Ambia. Ya, ini 7, kalau dengan saya berarti masih 6 ini ya Pak. Pak Irfan. Iya. Oke.
Baik Bapak, saya dulu ingin memperkenalkan diri. Ini saya Widianti, saya bergabung dengan UM, mengabdi di UM itu sejak tahun 90 dan ada di home base pendidikan teknik mesin yang kemudian eh, berada di dalam KBK Manajemen Vokasi. Nah, selama kurang lebih 30 tahun mengabdi ini, mata kuliah yang saya ampu di sini adalah kimia teknik, Bapak Ibu. Ya, selesai dari masuk ke UM itu ada di dalam status studi S2 yang selesai tahun 90 itu juga. Kemudian lanjut untuk studi S3-nya di UM. Tetapi tidak tahu ini nasib saya, kenapa sekarang home base saya ada di pendidikan dasar, Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan nanti di sini ada kebaruan informasi sehingga antara pendidikan kejuruan dan pendidikan dasar itu nanti akan membawa kebermanfaatan ya untuk dunia pendidikan bagi saya. Nah, itu latar belakang saya sedikit. Sekarang monggo silahkan Bapak yang ada di sini, tidak usah urut presensi, mengenalkan diri satu-satu, terutama saya ingin tahu saat ini Bapak Ibu ini berada di institusi mana. Oke, monggo silahkan. Ya, mungkin saya dulu enggak apa-apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Budi Purwanto. Saya setiap hari berdinas di SMK Negeri 1 Prigen di Kabupaten Pasuruan, Ibu. Kebetulan mendapatkan kepercayaan untuk memimpin di sekolah tersebut sudah 1 tahun, hampir 2 tahun ini di SMK 1 Prigen. Sebelumnya ditugaskan oleh gubernur di SMK Negeri 1 Sampang, Madura. Ya, hanya 9 bulan di sana. Tapi sebelumnya lagi merintis sekolah baru juga di Kabupaten Sampang, namanya SMK 1 Ompen. Hampir 2 tahun di sana. Sebelumnya lagi saya di SMK 5 Malang ketika masih menjadi guru wakil kepala sekolah. Jalan Ikan Piranha ya Pak Budi ya? Jalan Ikan Piranha, SMK 5. Jalan Ikan Piranha atas, terus. Saya 21 tahun mengabdi di SMK 5 Malang. Sejak sekolah itu ada perpindahan dari SMIK menjadi SMK 5 Malang. Kemudian karena dipercaya untuk memimpin sekolah, ditempatkan di Pulau Garam di 2 sekolah, Ompen dan SMK 1 Kota Sampang. Dan sekarang masih di SMK 1 Prigen. Tinggalnya di Malang itu. Saya di Jalan Sulpat Utara. Sulpat Utara di Perumahan Pandanwangi. Mungkin itu dulu. Nanti gantian dengan yang lain kalau terlalu panjang nanti yang lain. Iya. Aturun, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Budi. Nah, ini berbagi pengalaman juga nantinya. Terima kasih Pak Budi. Monggo selanjutnya silakan Bapak Ibu. Ini ada ibunya yang sudah gabung, Bu Yeni dan Bu Bukaroma. Iya. Saya sudah bergabung di awal karena masih baru 3, saya jus pulang ini sampai rumah Ibu. Oh iya. Ini sesi perkenalan dulu Bukaroma. Ya, monggo kalau Bukaroma duluan ini untuk menyampaikan salam kepada kami semuanya. Silakan. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Salam. Kenalkan saya Bu Karoma Bu.
domisili dari Pasuruan. Ini teman-teman banyak, ini Pak Budi, ada Pak Irfan, ada Pak Apis, ada Pak Sobirin, aduh ada Pak Amia. Seneng Bu, satu kelas dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah, luar biasa Bu. Oke, itu saja mungkin Bu. Ya, Ibu sementara ini tadi di Pasuruan di SMK mana? Kebetulan ini Bu, saya di kantor di cabang Oh, di kantor. Oh, di cabang dinas. Oke. Baik, Bu Mukaromah. Terima kasih. Selanjutnya silakan siapa? Mungkin saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sobirin. Saya sekarang kebetulan berdinas di SMK Negeri Winongan Pasuruan. Tahun saya di pas sekolah. Jadi per 1 September ini sudah 1 tahun. Kemarin kita menerima SK-nya 1 September. Jadi sudah 1 tahun ini di pas sekolah. Dan tujuan kami S3 ini adalah cari ilmu, Bu. Jadi kita upgrade sampai kapanpun kita harus cari ilmu. Walaupun dengan kesibukan yang berbagai yang ada, tetap kita semangat dan mudah-mudahan silaturahim terjamin dengan baik dan juga dengan dosen-dosen yang luar biasa, dengan profesor. Kita senang seperti itu. Itu aja sementara. Rumah di Pasuruan. Di Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sobirin ini dari apa? Pendidikan teknik mesin atau dari apa? Bahasa Inggris saya, Bu. Apa? Dari Bahasa Inggris ya. Oh, dari bahasa Inggris. Oke, istimewa sekali Bapak untuk bisa bergabung dan menekuni bidang vokasi di studi grade paling tinggi ini. Berikutnya silakan. Perkenalkan Ibu, saya memperkenalkan diri. Iya. Untuk selanjutnya, nama saya Rian Aminullah Yasin, Ibu. Saya guru di SMK Negeri 1 Trenggalek. Jadi saya guru, Ibu. Iya. Baik Pak Rian. Pak Rian juga dari apa? Bahasa Inggris atau dari? Saya dari PKN, Bu. Dari PKN. Iya, PKN saya di mengajar saya PKN. Mengajar PKN. Oke Pak Rian, ini juga istimewa. Kita nanti akan sharing pengalaman dan sharing pengetahuan dari latar belakang Bapak Ibu. Sementara kita lanjut setelah Pak Rian, silahkan. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum Bu Wit. Mohon maaf saya terlambat masuknya Bu Wit. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Perkenalkan, nama saya Yeni Trisesanti. Saya dari Kabupaten Tulungagung. Saya berasal dari SMK Negeri 2 Tulungagung. Saya setiap hari mengajar bimbingan konseling Ibu. Oke Bu Yeni. Dari bimbingan konseling. Selamat bergabung Bu Yeni. Terima kasih Bu Wit, terima kasih teman-teman Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan Pak Afif. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, kalau teman-teman semua ini PNS betulan, pegawai negeri sipil, kalau saya ini pegawai negeri swasta, Bu. Jadi mungkin di antara teman-teman ini hanya saya yang swasta. Saya kepala sekolah di Wali Songo mulai tahun 2004 sampai 2017, sekarang menjadi kepala sekolah di SMK Darut Tauhid Bangil. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, terutama untuk teman-teman Kabupaten Pasuruan. Mungkin sebagian besar sudah banyak yang mengenal, terutama Bu Mukaromah, itu Bu kasih saya itu Bu. Terima kasih. Iya. Kata Pak Irfan, Pak Budi, sama Pak Sobirin itu.
Oke, Bapak. Eh, Pak Afif ya? Ya, Iya. Oke, selamat bergabung Pak Afif dari Darut Tauhid. ya, terima kasih Bu. Iya. Terima kasih. Berikutnya silahkan yang belum Pak Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Erik Maulana, saya dari Tulungagung. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Pagerwojo Tulungagung. Itu Bu. Iya Pak. Ini banyak teman-teman dari Pagerwojo yang kemarin ikut kelas kerjasama untuk program Nggih. magisternya ya Pak ya. Nggih Bu. Ya. Mudah-mudahan nanti ini juga nulari teman-teman untuk lanjut Pak Erik. Amin nggih. Oke, terima kasih Pak Erik. Silakan selanjutnya Assalamualaikum Pak warahmatullahi Irfan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Irfan Bu. Sekarang mengajar di SMK Negeri 1 Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Jadi masih ngajar Bu. Itu. Kalau jurusannya saya PTM Bu, PTM 94. PTN 94. Iya, dulu mahasiswanya. Kalau Iya nggak Pak salah Irfan. iya ya kan, jangan panggil Pak Bu. Bukan saya. Oh iya Mas Irfan. Ya yang kalau nggak salah dulu sistem produksi itu, yang sore itu. Iya Pak. Ini pegangan saya yang paling saya ingat dari masuk sampai sekarang itu kimia teknik Mas Irfan. Kalau yang lain-lain itu gonta-ganti. Iya. Tahun 94 ini berarti yang putri angkatannya siapa ya Mas Irfan ya? Yayu Haryani Wahyuningsih. Waduh, saya sudah lupa. Iya. Bawah Iya. saya itu Popi yang sekarang dosen. Oh, itu bawahnya Mas Irfan ya? Saya 94, Popi itu 97 atau 98 gitu. Tapi masih ketemu. Itu. Oke, selamat sama bergabung. Ya, sama Pak Didi Sama- itu Pak Didi itu 98, saya 94, jadi masih ketemu. Pak Diri Korprodinya ini. Ya, korpodinya ini. Oh, jadi Pak Didik dulu ini malah adik kelasnya Mas Irfan ya? Iya, adik tingkat. Oke Mas Irfan, Iya. ini kita ketemu lagi di sini. Masih ada yang belum memperkenalkan diri? Paham Pak ya? Ambia. Iya, monggo. Iya. Ketua Selamat kelas. sore Pak Ambia. Monggo Pak Ambi ya. Ini ketua kelasnya Bu, Pak Ambi ya. Pak Ambia. Halo Pak Ketua. Monggo ini sesi perkenalan diri Pak Ambia, silakan. Mute-nya Pak, mute-nya. Enggak, sudah enggak di mute ini, tapi kok belum merespon. Ayo Pak Ambia, tunjukkan Pak Ambia. Pak Ambia, dengar suara kami Pak. Halo Pak Ambia. Nah, nampaknya di sana apa hujan ya? Kelihatannya iya Bu. Enggak Bu, enggak hujan. Saya satu tangga dengan beliau. Oh, Nggih. Wah, jangan kasih bocoran gitu. Soalnya suaranya hujan di. Kok menghilang Pak Ambia ini? ada beliaunya tapi belum merespon. Oke, nanti saja kalau beliau sudah ada informasi mengenai pertemuan kita hari ini, nanti akan ada kesempatan untuk memperkenalkan diri. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu responnya Pak Amja, ini saya akan tampilkan RPS yang sudah saya kirim di WhatsApp grup Bapak Ibu. Mudah-mudahan sempat dibaca karena saya mengirimnya tadi juga sudah sore, ya.
Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Sudah Bu. Sudah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi RPS ini sengaja saya tayangkan di awal sebagai kontrak perkuliahan dari pertemuan kita nantinya dalam 16 kali dalam 16 kali sesi, yang 4 kali diantaranya nanti akan diagendakan secara luring. Monggo Bapak Ibu nanti yang akan bisa mengatur jadwalnya. Nah, di program studi doktor ini saya kebetulan mengampu mata kuliah wawasan pendidikan kejuruan, ya, dalam hal ini kode mata kuliahnya adalah kode mata kuliah universitas. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bahwa wawasan pendidikan kejuruan ini sebetulnya sudah lebih fokus ke bidang vokasi. Kita ada di bobotnya 2 SKS, kemudian deskripsi mata kuliah yang nanti akan bisa kita cermati bersama di sini adalah yang pertama, bagaimana kita nanti akan membahas dan mengkaji teori-teori pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan bidang ilmu. Yang relevan dengan bidang ilmu ini tentu tidak kita lihat dari sudut pandang secara umum, namun kita akan lihat dari kacamata kejuruan. Oke, harapan saya di sini bahwa di dalam mata kuliah teori yang Bapak Ibu terima di semester 1 ini nanti paling tidak nanti ada 1, 2 atau mungkin lebih banyak lagi yang bisa menginspirasi dan memotivasi Bapak Ibu pada topik-topik tertentu untuk diangkat menjadi judul proposal disertasi Bapak Ibu. Kalau saya sampaikan masih ada di dalam konteks judul proposal, ini sebetulnya proposal yang bukan harga mati, ya. Secara berjalannya waktu di variabel atau pada topik di dalam proposal itu nanti bisa berubah, bisa bertambah, ya. Mungkin saja di situ ada yang perlu ditajamkan lagi sehingga wawasan pendidikan kejuruan ini nanti paling tidak memiliki kontribusi pada fokus penulisan disertasi Bapak Ibu. Nah, yang kedua, kajian itu tadi kemudian akan kita tarik lebih dalam untuk mencermati problematika pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan kebijakan secara nasional dan internasional. Jadi wawasan kita ini nanti akan kita compare dengan bacaan Bapak Ibu, mungkin dengan pengalaman Bapak Ibu, baik nanti untuk bidang vokasi di wilayah di Indonesia, di wilayah Asia, ya, kemudian di wilayah Eropa yang menjadi kiblat vokasi kita seperti yang dari Jerman, sementara kan juga sudah mulai bergeser ke Finlandia, dan bagaimana dengan bidang vokasi pada negara-negara berkembang. Nah, ini nanti seru ini kalau didiskusikan karena pengalaman seperti ini nanti akan jadi hikmah bagaimana sebetulnya bidang kejuruan itu akan terus berbenah untuk menjadi lebih baik, ya. Kalau menjadi lebih baik itu Bapak Ibu, saya seringkali menyampaikan janganlah kita ada di dalam stigma bahwa lulusan tadi, kalau Bapak Ibu menyampaikan mayoritas Bapak Ibu di sini adalah guru atau mungkin ada di dalam lingkungan SMK, ya, janganlah kita menuliskan lagi outcome dari SMK atau lulusan mungkin, ya. Outcome sama output kan beda. Ini masih memiliki kontribusi sebagai penyumbang
pengangguran. Nah, ini mungkin saya berulang kali sampaikan baik pada mahasiswa saya baru yang di S1, yang di S2, ini pada teman-teman di S3 juga saya demikian Bapak Ibu. Jadi kalau ada tulisan di latar belakang kemudian sesuai dengan fakta menunjukkan bahwa penyumbang itu pengangguran, angka pengangguran itu dari SMK lah, kita sendiri dari situ sebaiknya effort SMK untuk memperbaiki diri ditulis dulu. Kalau ada yang kurang, kurangnya di mana, ya? Kalau ada yang terbatas, apa yang mesti kita lakukan? Nah itu sebagai latar belakang bagaimana warna SMK itu sebenarnya terus berupaya untuk memperbaiki diri. Nah, poin kedua. Poin ketiga Bapak Ibu, hasil-hasil penelitian mutakhir yang sesuai dengan bidang ilmu pada jurnal bereputasi ini termasuk pencermatan Bapak Ibu pada jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang nanti bisa dipakai untuk menyusun gagasan ya solusi masalah pendidikan dan pembelajaran di bidang vokasi. Nah, poin 1, 2, 3 ini kalau dilihat secara sepintas masih general umum sifatnya, maka Bapak Ibu bisa lihat catatan di sini poin-poin atau bagian apa yang bisa kita ambil untuk topik-topik yang lebih fokus. Jadi untuk pengembangan ya, pengembangan kurikulum, pengembangan vokasi ini sudah ada di dalam bagaimana implementasi pendidikan vokasi di dalam sistem sertifikasinya. Kemudian pada quality assurance atau penjaminan mutu vokasi. Nah ini topik-topik yang menarik untuk bisa kita diskusikan yang akan melandasi poin 1, 2, 3 di deskripsi mata kuliah kita. Jadi ada green tifed ya dan HOTS, kemudian ada pembelajaran dan penilaian otentik dalam pendidikan vokasi ya. Ini juga ada kaitannya dan nuansa evaluasinya. Kemudian ada program pembelajaran sepanjang hayat, long life education di bidang vokasi, transferable skills dan integrasi ya, informasi komunikasi. Kemudian ada bimbingan karier dan implementasi public-private partnership di bidang vokasi. Kalau ada yang lebih berkembang dari topik-topik yang bisa menjadi pilihan di sini, justru akan lebih menarik untuk didiskusikan sehingga wawasan kita di sini lebih update. Saya berharap itu nanti akan menjadi diskusi yang sangat saling sambung menyambung ya antara Bapak Ibu dengan berbagai macam latar belakang ini. Oh ya, saya tidak perlu ya Bapak Ibu membuka sesi tanya jawab khusus. Selamat ditayangkan kalau ada yang menarik atau ada yang ingin ditanyakan ya, ada yang menarik untuk didiskusikan, monggo silahkan saja langsung disampaikan. Sementara belum kan Ibu. Ya, lanjut kalau gitu nggih. Siap, nggih. Nah, standar CPL-nya Pak. Standar CPL ya, capaian pembelajaran kita Bapak Ibu bisa mengamati di sini bahwa muaranya di sini adalah pada era revolusi industri 4.0 atau industri society 5.0 ya. Ini nanti akan menjadi dua gabungan di mana apa yang dimaksud dengan bagaimana sebetulnya revolusi industri 4.0 itu nanti juga merambah di bidang vokasi. Di bidang vokasi kita, kalau kita melihat grade untuk diskusi ini tentu tidak hanya terbatas pada SMK ya, SMK yang lulusannya memang
disiapkan sebagai pengisi tenaga kerja tingkat menengah, ya. Pengisi tenaga kerja tingkat menengah itu untuk KKNI sudah level 3 Bapak Ibu. Level 3 itu paling tidak sudah memiliki kewenangan untuk menentukan keputusan, ya, berdasarkan pengalaman atau masa kerja, ya, sehingga sebetulnya ada di beberapa poin di industri society ini, di 5.0 ini nanti bisa kita berikan dalam lingkup pendidikan non formal. Ya, saat ini Bapak Ibu, saat ini saja ya, kita energi kita betul-betul harus dilipat duakan. Kalau perlu mungkin lipat 3 atau lipat 4, yang kalau dikuadratkan mungkin masih harus dipangkat 3-kan Bapak Ibu. Kita mengalami masa atau fase tatap muka selama ini, kemudian ada 2 tahun jeda karena pandemi ini yang merubah segala sesuatunya itu, yang menginginkan kita atau memaksa kita untuk masuk ke dalam era digital, ya. Kalau mau disebutkan di sini, pertemuan kita saat ini kan secara tatap maya, bukan tatap muka lagi. Namun bergesernya wabah pandemi ini yang kemudian makin menipis, mudah-mudahan hilang, ya. Ini kemudian bukan berarti yang tadinya secara tatap muka itu meninggalkan yang tatap maya. Justru pekerjaan kita ini double-double Bapak Ibu. Yang nge-zoom ya pertemuan tatap muka, jadi dua-duanya. Sudah di fisik pada pertemuan pagi hari, sorenya kita juga diminta untuk bertemu secara by screen kayak sekarang ini, ya. Itu betul-betul membutuhkan energi yang besar loh Bapak Ibu. Terutama saya yakin yang Bapak Ibu yang punya tugas tambahan seperti kepala sekolah, kemudian Bu Mukaromah yang ada di dinas, ya, ini tentu energinya harus rangkap-rangkap seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu, kebutuhan stakeholder yang saya bilang tadi, ini nanti yang akan menjadi fokus kita untuk standar CPL yang ada di era revolusi industri 4.0. CPMK kita Bapak Ibu, CPMK kita yang pertama menganalisis dengan cermat, ya, kemudian meneliti kebijakan pendidikan nasional dan internasional tentang teori pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan bidang ilmu. Ini untuk bidang vokasi, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada 4 CPMK kita, yaitu menganalisis problematika pendidikan dan pembelajaran, kemudian menganalisis dengan cermat pendidikan dan pembelajaran berdasarkan hasil penelitian mutakhir. Jadi kita selalu terhubung dan update dengan hasil penelitian yang paling baru. Dan yang jelas, hasil analisis tersebut digunakan untuk menyusun gagasan pemecahan masalah pendidikan. Nah, ini yang nanti kemudian akan bisa kaitkan dengan apa saja yang saat ini sudah mulai dirintis oleh sekolah. Jadi seperti ada gerakan green green school, ya. Kemudian ada TEVA, kemudian ada kelas kerjasama, kemudian bagaimana kelas industri, ya, bagaimana kemudian ada program SMK COI, SMK PK, apa saja yang menjadi tujuan utama, ya, sehingga kalau perguruan tinggi di sini diminta untuk mendampingi kegiatan SMK PK, peran kami ini nanti ada di bagian mananya, ya. Kemudian
bagaimana dengan peran stakeholder yang ada di SMK. Nah, ini nanti masuk dalam pembahasan kita yang di poin 4. Bapak Ibu, di sini silabusnya saya masih buat secara apa ya, opsional. Tetapi di sini harapannya paling tidak kita punya pegangan. Mudah-mudahan ini tidak meleset. Artinya kalau dicanangkan di pertemuan 1, 2, 3 dengan poin-poin 1, 2, 3 dan seterusnya dengan poin-poin yang sudah dirancang seperti ini, kita bisa menepatinya ya, sehingga 16 kali pertemuan ini nanti bisa dipakai secara efisien. Jadi minggu pertama seperti saat ini kita gunakan untuk orientasi perkuliahan, gambaran umum isi perkuliahan, kemudian kontrak perkuliahan, termasuk pada penjelasan rencana perkuliahan semester. Bapak Ibu juga bisa melihat apa saja nanti yang akan kita diskusikan, kita kaji, kita analisis, dan termasuk apa saja yang menjadi kewajiban untuk tugas tagihan mahasiswa selama 1 semester. Itu di pertemuan 1. Kemudian di pertemuan 2 di sini pendalaman mengenai konsep dasar pendidikan kejuruan. Nah, ini tentu kental sekali dengan diskusi yang akan bisa kita bangun, sehingga interaksi kita di sini nanti akan saling bertukar pendapat. Nah, harapan saya di sini Bapak Ibu juga akan berpartisipasi secara aktif. Poin di minggu ketiga. Di minggu ketiga ini ada pada bagaimana kita mencermati perkembangan konsep dan implementasi pendidikan kejuruan. Bapak Ibu di sini ada pilihan yang di kolom paling kanan, yaitu kuis 1. Kuis 1 ini sebetulnya lebih mengarah kepada tugas Bapak Ibu, ya, kepada tugas. Kemudian bagaimana pandangan atau respon Bapak Ibu pada isu-isu tentang materi 2 dan 3 ini yang nanti akan terjabar pada kuis 1 ini. Jadi sampai pada perkembangan model pendidikan kejuruan, kemudian legislasi pendidikan kejuruan. Nah, ini yang pernah menjadi guru atau yang sudah pernah berpengalaman dengan tugas tambahan di dinas misalnya. Nah, ini akan bisa kita dengarkan nanti pendapatnya. Di pertemuan 4-6 ini karena memang agak luas pokok pembahasannya, program pembelajaran. Jadi ada 3 minggu yang saya pakai untuk membahas tentang program pembelajaran sepanjang hayat, ya, long life education. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan terbagi menjadi 4 bagian. Jadi mulai dari transferable skills, kemudian integrasi, ya, TIK dalam pendidikan vokasi, kemudian bagaimana bimbingan karier dan informasi lapangan kerja ini bisa dirintis kalau misalnya di masa belajar SMK itu ujung tombak SMK pada saat praktek industri, prakerin ini ada di dalam lingkup bagaimana juga jalinan kerjasama antara sekolah dengan dunia industri, ya, sehingga dunia industri yang diminta untuk bisa menggandeng SMK itu sebetulnya SMK sendiri pun juga harus berani menonjolkan inilah saya, inilah kemampuan saya. Jadi menawarkan, menunjukkan bagaimana SMK itu kompetensinya juga perlu dipertimbangkan, ya, karena kompetensinya ini juga tidak kaleng-kaleng Bapak Ibu. Kalau anak-anak itu misalnya diberi tanggung jawab yang besar, ya, melalui sistem seleksi yang ketat, ya,
kompetensi secara psikomotorik ini ternyata juga tidak perlu diragukan. Kemudian inklusivitas pendidikan vokasi termasuk di sini adalah program pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan karakteristik pendidik, karakteristik peserta didik yang nantinya bisa kita ambil support dari jurnal-jurnal terdahulu, program manajemen untuk bisa mewadahi pendidikan berdiferensiasi. Ya, kalau kita lihat seperti ini, mari kita lihat secara profesional, artinya tidak sampai dibenturkan pada birokrasi atau aturan-aturan yang tertulis, ya. Tapi bagaimana sekolah bisa mewadahi dan bisa melayani masyarakat untuk bidang keilmuan tingkat bidang keilmuan, bidang kejuruan, ya, bidang keilmuan kejuruan seperti ini. Menarik sekali yang poin-poin 4 ini. Barusan saya lihat seperti ini. Kita lanjut pada lingkup di mana Indonesia selalu bergerak. Kemudian ternyata di sini juga beda-beda tipis dengan yang ada di wilayah Asia. Terutama pengamatan saya di 3 negara, di Brunei, di Malaysia, dan di Filipina. Kalau di Singapura itu kecil tapi dalam. Memang spesifikasinya ada di dalam konteks di kompetensi tertentu, ya. Tetapi di sini untuk bisa menunjukkan itu tidak kemudian merambah semua sektor, ya. Beda dengan kita yang spektrum SMK-nya saja sedemikian luas, ya, dan itu menjadi kekayaan kita. Bukan berarti kita kemudian luas tetapi dangkal. Kalau bisa ya luas ya dalam, misalnya seperti itu. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk lanjut pada diskusi kita di pertemuan 10-11. Nanti kita lihat di bawah bagaimana pengembangan pendidikan vokasi itu di berbagai negara. Ini khususnya yang ada di 4.4 ini. Untuk pertemuan 7-8 kita lihat teori dan model pendidikan kejuruan. Teori dan model pendidikan kejuruan di sini khususnya kita lihat apa yang sudah dilakukan. Jadi di deskripsi mata kuliah di atas tadi kita tinjau model pendidikan kejuruan, terutama di sini pada bidang-bidang seperti kelas kerjasama, kelas industri, SMK PK. Kalau yang ini opsional Bapak Ibu, sebetulnya model pendidikan kejuruan yang kemudian diterjemahkan untuk dilakukan itu banyak, ya, lingkupnya banyak. Pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan termasuk bagaimana kita mencermati pandangan umum pengembangan kurikulumnya, kemudian perencanaan kurikulum pendidikan kejuruan. Ini ada di pertemuan 9-10. Kemudian kemudian pada manajemen pendidikan kejuruan. Di manajemen pendidikan kejuruan ini secara internal kita akan lihat pada struktur organisasi, kemudian manajemen, supervisi dan leadership, ya. Ini bagian-bagian yang selalu ada di dalam proses manajemen pendidikan kejuruan di tingkat apapun. Jadi di tingkat diploma, di tingkat sarjana, di tingkat SMK, ini nanti juga akan bisa kita lihat bagaimana sebetulnya
keempat poin ini berperan atau fungsinya sebagai apa. Nah, lanjut dari yang poin 4.4 tadi ini Bapak Ibu, mengenai kebijakan pendidikan kejuruan di berbagai negara maju. Ini saya bagi berbagai di dua pertemuan. Jadi ada di negara maju, ada di negara berkembang. Kalau disebut negara berkembang itu sebetulnya Asia itu sudah ada kategori negara majunya ya. Dan Indonesia pun sebenarnya sudah mulai bertransformasi dari negara berkembang ke negara industri. Kalau tidak diikat dengan birokrasi itu sebetulnya kita mampu membuat mobil. Kalau membuat mobil itu sebetulnya kan bodinya sudah ada di tangan kita. Kalau mesinnya, apakah mesinnya itu impor? Kemarin diskusi di sini mesinnya itu masih impor, tetapi bagaimana dengan bodinya? Ya, Pak Habibie yang demikian hebat sudah bisa membuat pesawat. Ini kemudian dilestarikan dengan putra-putranya. Tetapi apakah itu nanti bisa dilanjutkan? Itu sebetulnya merupakan tantangan anak bangsa karena kita memiliki sumber daya manusia yang cukup potensi ya dan menjanjikan. Asal di sini dalam tanda kutip diopeni, mereka akan menunjukkan ya loyalitasnya kembali ke tanah air, membangun negeri sebagai wujud jiwa Pancasila yang sekarang kita kuatkan lagi di kurikulum Merdeka ini ya, tetapi juga harus disertai dengan kesejahteraan. Nah, itu kan mesti kayak hukum sebab akibat itu berbanding lurus. Jadi kalau tidak pingin tenaganya keluar ya mesti di sini juga harus ada pengakuan ya, kemudian juga harus ada penghargaan. Ini sampai pertemuan ke-15 ini seperti diskusi diskusi umum mengenai seluruh materi yang ada di pertemuan sebelumnya, baik itu tentang kebijakan maupun implementasinya. Kemudian yang terakhir General Stadium Bapak Ibu yang ada di pertemuan ke-16 ini mungkin bisa dilakukan secara luring. Jadi saya berharap Bapak Ibu nanti bisa hadir di kampus pertemuan terakhir ini, selain untuk berdiskusi secara umum juga melakukan UAS. Nanti kita atur teknisnya bagaimana, yang luwes saja dan tidak memberatkan sehingga semuanya nanti hasilnya bisa maksimal begitu. Yang terakhir ini Bapak, makalah dan laporan diskusi kelompok ini harus diserahkan itu memang sebagai deadline yang bisa di Bapak Ibu persiapkan ini. Dari skenario pembelajaran tadi, referensi yang bisa Bapak Ibu gunakan, ini beberapa diantaranya bisa tercantum di sini, ya. Ada yang sudah lumayan lama ini Bapak Ibu, tetapi saya akan sangat senang kalau Bapak Ibu juga memiliki referensi-referensi yang lebih baru ya, yang nanti juga bisa di-share di sini. Kemudian kewajiban setiap mahasiswa di sini Bapak Ibu membaca dan menelaah buku-buku bahan-bahan yang relevan. Ini sebetulnya kan tidak perlu ditulis, tapi saya tulis ini karena saya seperti mengingatkan lagi ini Bapak Ibu, kalau sudah masuk tempat kerja, ini kan kelas kerjasama. Jadi saya sangat paham Bapak Ibu itu harus ada dua ruang, satunya ruang untuk bekerja, satunya ruang untuk belajar. Nah ini kalau masuk di ruang belajar kan harapan saya juga bisa
50-50 begitu, harus fokus. Jadi membaca dan menelaah buku-buku itu secara tidak langsung saya gunakan sebagai pemaksaan Bapak Ibu untuk membaca, menambah literasi, ya, mereview, merangkum. Itu sebetulnya nantinya juga akan bermanfaat manakala Bapak Ibu sudah menentukan topik yang akan diangkat menjadi judul proposal. Itu sudah cepat itu, yang namanya jurnal-jurnal itu, kemudian buku-buku yang support yang berkaitan langsung dengan penelitian Bapak Ibu nanti. Dan ini nanti yang justru akan kelihatan ya, bahwa dengan kayanya Bapak Ibu membaca itu nanti, maka justru akan lebih memudahkan Bapak Ibu untuk menuntaskan pekerjaan ini, pekerjaan membuat proposal ini. Kemudian hadir dan berpartisipasi, karena ini pesertanya berapa tadi Pak Irfan? Kalau masuk semua 9. 10 8 apa 9? 9. Iya. Mudah-mudahan dengan 9 ini saja saya cepat hafal. Jadi saya tengok di layar saya juga cepat hafal. Mudah-mudahan kalau ketemu langsung nanti saya juga bisa, oh ini ketemu kelas B, program doktor ini ya, ini kapan ini bisa ke kampus ini, nanti mudah-mudahan bisa ketemu. Jadi hadir, berpartisipasi dan mengerjakan tugas, menyusun makalah yang berkaitan dengan topik perkuliahan individual ini nanti Bapak Ibu akan saya rangkum jadi satu, saya olah menjadi book chapter yang akan dipakai sebagai luaran perkuliahan wawasan pendidikan. Jadi insya Allah kita punya buku Bapak Ibu, punya buku. Kalau 9 itu kita punya 9 bab. Topiknya apa saja ini nanti yang akan kita pakai sebagai chapter-chapter yang judul secara utamanya di covernya itu nanti adalah judul tentang wawasan pendidikan kejuruan produk dari Prodi Doktor angkatan 2022 ya. Kemudian poin 4 dan 5 mengikuti UTS dan UAS ini sebagai kewajiban Bapak Ibu juga. Penilaian. Nah, ini kan ada yang baru Bapak Ibu. Ada learning log. Ada penulisan makalah. Penulisan makalahnya bobotnya besar Bapak Ibu, 30%, UTS 15%. Keaktifannya ini, kemudian keaktifan juga termasuk partisipasi Bapak Ibu, kehadirannya ini ada 5% bobotnya. Kemudian UAS-nya 35%. Apa itu learning log Bapak Ibu? Ini seperti refleksi begitu ya. Seperti refleksi yang saya minta ini nanti dilakukan 2 kali. Learning log itu narasi reflektif tentang materi dan kegiatan perkuliahan yang dibuat secara individu. Jadi Bapak Ibu itu menuliskan apa saja di sini. Sedikit kok tulisannya, 800 kata itu tidak sampai 2 halaman folio. Hal-hal yang menarik selama kegiatan pembelajaran. Apa saja, baik itu reward, punishment, mungkin kritik, saran yang Bapak Ibu rasakan ya mengenai layanan S3, Prodi S3 ini terhadap proses pembelajaran yang Bapak Ibu terima. Nah, ini bisa ditulis ini, bisa ditulis di sini. Ya. Kemudian pertanyaan yang mengemuka terkait dengan apa yang dipelajari sebagai refleksi, apakah Bapak Ibu di sini memang turut aktif dan ada di dalam ruangan yang sebenarnya. Maksudnya begini, kadang-kadang kalau kita sibuk, apalagi dalam cara online seperti ini, ada di depan layar Bapak Ibu, mohon maaf ya, tetapi pandangan fisiknya yang ada di layar ini kelihatan secara fisik, pikirannya kemana-mana. Nah, ini yang kemudian
apa yang dipelajari itu tadi kadang-kadang tidak di review atau tidak direkord dengan baik. Nah, ini setiap pertemuan saya mengharap Bapak Ibu nanti sekecil apapun itu ada yang diingat atau ada yang ditanamkan di dalam sanubari, ya, boleh bilang seperti itu. Nah, ini kalau saya minta sebanyak 2 kali ini untuk kapan? Nah, tengah-tengah semester ini Bapak Ibu. Jadi tengah semester pertama ada 1 learning log, kemudian tengah semester kedua ada 1 lagi learning log. Isinya ada 5 poin ini. Jadi penerapan hal yang dipelajari, kemudian bagaimana peluang pengembangan dan penelitian yang dapat dilakukan. Nah, ini endingnya yang paling penting. Karena ini nanti bisa dilakukan untuk menyusun disertasi. Ya, jadi melalui wawasan pendidikan kejuruan, melalui mata kuliah ini, Bapak Ibu bisa melihat celah, bisa mengamati ada peluang pengembangan dan penelitian pada topik-topik yang kita bahas, ya, kemudian bisa digunakan untuk penyusunan disertasi. Begitu Bapak Ibu. Nah, aturan perkuliahan ini aturan secara umum Bapak Ibu, jadi wajib mengikuti perkuliahan 80% dari jumlah minggu yang terjadwal. Mudah-mudahan bisa diikuti 100%, ya. Kemudian yang kedua mengenai etika akademik, jadi kita pahami bersama di sini untuk tidak melakukan plagiasi dan taat pada tata krama kehidupan perguruan tinggi. Dan yang ketiga di sini wajib melaksanakan semua tugas perkuliahan terstruktur. Ya, monggo di sini. Nih, nanti kan ini kan sudah saya share Bapak Ibu. Nah, mohon nanti di sini identitas dan informasi mengenai mahasiswa, kemudian apa saja, siapa saja namanya, NIM-nya, kemudian nomor HP-nya. Ini nanti bisa kita atur untuk menyusun jadwal kapan beliau-beliau ini nanti akan presentasi. Nah, sebelumnya pasti akan ada diskusi topik apa yang menarik untuk dibahas, kemudian atau yang dipilih, ya, begitu. Kemudian ini didiskusikan tujuannya supaya tidak crash Bapak Ibu satu dengan yang lainnya, ini supaya topiknya itu lebih variatif, tidak bernuansa yang kurang lebih sama. Jadi saya ingin di sini nanti wawasan kita itu kelihatan luas gitu wawasannya, jadi lebih variatif. Sudah. Oke, apakah ada masukan? Silahkan. Terkait buku referensi bagaimana Bu? Apa di perpus ada atau bagaimana? Buku referensi ini beberapa diantaranya bisa di-hunting lewat e-book Bapak. Cuman saya belum cermat mana saja yang bisa di-hunting, karena ini ada portalnya yang free, ada yang berbayar gitu Pak. Coba nanti ada, kalau misalnya teman-teman di sini ada yang berhasil untuk menemukan e-book, boleh di-share ke teman-temannya begitu Pak. Buku-buku ini pun juga tidak mengikat, ya, mengingat tadi kita ada materi pengamatan kita, ya, mengenai kebijakan pendidikan kejuruan, ya, di berbagai negara. Di berbagai negara ini saya kosongi Bapak. Kalau misalnya Bapak lebih ada yang bisa atau memperoleh gambaran mengenai pendidikan kejuruan di China, kemudian ada yang dari Inggris. Nah, ini nanti juga akan bisa kita gunakan sebagai salah satu
landasan pendidikan, bagaimana untuk bisa mengadopsi yang kiranya nanti bisa dilakukan di tempat kita. Karena mengadopsi link and match saja yang dirintis oleh Pak Wardiman tahun 94 itu dari Jerman itu juga tidak seluruhnya seperti Chongqing. Jadi ambil buka kunci kemudian everything masuk seperti itu juga tidak, Bapak. Jadi memang harus ada kebijakan untuk penyelarasan dengan nuansa lokal, nah, budaya kita, kemampuan kita, birokrasi kita, perizinan kita, dan lain sebagainya. Begitu, Bapak. Nah, ini juga mengenai transferable skills ini, saya akan lebih senang kalau misalnya kita bisa ambil contoh dari industri-industri kita yang ternyata diam-diam juga meraksasa, ya. Diam-diam meraksasa itu artinya tidak harus menggunakan branded yang terkenal, tetapi layanan atau hasilnya atau produknya itu sudah berhasil, ya, menggandeng perusahaan-perusahaan besar lain. Jadi ada perusahaan yang menghasilkan perusahaan, bukan menghasilkan produk, perusahaan yang menghasilkan perusahaan. Ada, ya, istilah-istilah seperti itu nanti yang akan menarik untuk dibahas di sini, terutama bagaimana peluang anak-anak SMK yang bisa memasuki dunia, yang mampu mentransfer keterampilan atau mengasah keterampilannya, ya, dengan berbagai kondisi yang saat ini seperti kita ketahui seperti ini, ya, tetapi dia tidak sampai kehilangan jati dirinya. Kompetensi yang dipelajari ini nanti juga akan linear atau nyambung dengan bidang kerja yang dipilih untuk bisa dikembangkan sebagai profesi atau karirnya. Ini gambaran secara ringkas mengenai rencana pembelajaran kita di 16 kali pertemuan, Bapak Ibu. Apakah ada yang mau didiskusikan? Monggo silahkan. Untuk pertemuan ini apakah membutuhkan presensi, Bu? Sebetulnya iya, Mas Irfan, tetapi Ya, ini nanti gimana, Mas Irfan? Itu di kolom chat sudah saya share untuk link presensi, Bu. Oh iya, terima kasih. Mas Irfan, kalau bisa saya dibantu untuk seperti ini terus ya, untuk bisa dipakai sebagai data autentik presensinya, gitu ya? Ya, yeah. Terima kasih. Ini monggo untuk teman-teman yang lain, presensinya ini nanti yang akan dikolek sama Mas Irfan untuk bisa kita jadikan bukti atau data autentik pertemuan kita. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan di sini, Bapak Ibu? Jika kiranya ini nanti sudah bisa membuka paling tidak men-trigger, ya, men-trigger perhatian Bapak Ibu bahwa selama 16 kali nanti kita akan bicara apa, saya harus mempersiapkan apa. Kemudian tolong dicermati pada pertemuan-pertemuan itu tadi, walaupun memang berupa materi, tetapi ada waktu yang kita siapkan untuk presentasi Bapak Ibu. Kalau jumlahnya di sini 9 peserta, maka 1 kali pertemuan itu nanti kita persiapkan untuk 1 peserta presentasi. Nah,
judul atau topik apa yang dipresentasikan ini merupakan hasil diskusi kita kurang lebih antara 3 sampai 4 pertemuan di awal semester. Ya. Nah, dari diskusi itu nanti maka kita akan bisa menentukan kiranya topik-topik apa yang akan dipakai untuk pemenuhan tugas book chapter ini, ya, sekaligus yang berpeluang untuk bisa diangkat sebagai topik proposal. Untuk materi ini di-share di grup ya, Bu? Sudah, tadi RPS-nya sudah saya share, Pak. Oke. Terus yang kedua, nanti kalau memang kita daring kan pasti mendekati maghrib, ini bagaimana? Oh, ini kebetulan masih Pak, masih perdana, Pak. Jadwal awalnya ini kalau misalnya tetap hari Kamis, yang kebetulan hari Kamis kan, Pak? Ya, kebetulan hari Kamis itu saya tidak ada mengajar di prodi lain. Kalau mau maju pagi monggo, tapi kan bapak di sini kerja, ya. Nah, sebetulnya kalau mau tetap Kamis, saya akan senang kalau itu pagi, Pak. Ya, saya ngikut aja kalau Kamis loh ya. Ya, ngikut aja monggo, Bapak mau sesuaikan di mana. Kemarin saya tentukan jam 4 itu dengan bayangan ini kelas kerja sama Bapak Ibunya bekerja. Jam 4 mungkin sudah selesai atau sudah ada di rumah sehingga bisa hadir semua. Kalau mau di reschedule tetap hari Kamis tetapi jamnya berbeda monggo. Malah jangan malam, Pak. Saya kalau sudah malam itu saya ini kadang-kadang lihat, ini Bapak Ibunya ini sudah lelah seharian terus malam kuliah ini energinya ibarat baterai itu tinggal berapa watt gitu ya Pak Budi ya. Ya. Begitu Pak. Jam-jam sekian ini kayak pas itu antara jam 4 sampai jam setengah 6 gitu. Lah monggo ini saya kan menawarkan aja Mas Irfan supaya disepakati semua, terutama nanti Bapak Ibu yang ada tugas tambahan itu mungkin harus ada jam maksimal di kantor. Nanti monggo didiskusikan. Saya kalau Kamis kebetulan free dalam arti tidak mengajar di prodi yang lain-lain. Selama saya tidak ada tugas crash yang bersamaan harus keluar kota atau apa-apa, Kamis ini memang kosong. Begitu Mas, monggo. Cuma jadwalnya aja Pak Irfan. Kalau bisa 15.30 karena nggak apa-apa. Jumat kan sampai setengah 6 gitu ya. Iya, karena kan juga malam Jumat harus ke makam orang tua dan sebagainya gitu. Oh iya Pak, betul. Aduh Bapak bilang begitu saya jadi ingat juga. Iya betul. Iya Pak, saya maaf. Iya, saya kebetulan juga punya kewajiban untuk seperti itu Pak, kesehariannya Ibu. Iya Pak Sobirin tadi bilang gitu, kalau setiap Kamis ini nanti seperti ini kan nanti ada yang merasa apa ya, tidak nyaman begitu. Monggo gimana? Apa kalau pagi gitu enggak bisa Pak ya? Cuman saya minta 1,5 sampai 2 jam begitu Pak. Siap Bu. Bisa ya. Siap. Siap. Ya. Siap. Nah, kalau siap semua pagi akan lebih nyaman. Bapak Ibu monggo diagendakan jam berapa di bawah jam 12. Jadi antara jam 8 sampai jam 12 nyamannya Bapak Ibu wes loh, saya manut aja loh ini. Mulai jam 9. Nah, Pak Afif jam 9 sampai jam 11, jam setengah 11 oke. Apakah yang lain setuju? 9, setengah 11 gitu Bu. Iya Pak. Begitu ya Pak ya. Kamis 9 sampai setengah 11 gitu. Oke, siap. Oke. Baik. Ini sementara untuk daring jam 9 sampai setengah 11 nanti melalui WhatsApp group kita diskusikan timingnya waktu yang tepat Bapak Ibu apabila dijadwalkan untuk pertemuan luring.
Ya, saya senang sekali di sini WhatsApp grup kita nanti dipakai untuk berkomunikasi mengenai penjadwalan supaya semuanya bisa hadir. Jadi tidak bleset begitu Pak. Oke Pak Budi. Kami untuk presensi sudah saya share di link chat. Monggo. Ya, teman-teman mengisi dulu. Pak Ambia belum kenalan loh ini tadi, Pak. Masih hujan terus. Pak Ambia ngeses terus itu. Kayak hujan terus. Kalau tidak ada pertanyaan lain lagi Bapak Ibu, saya kira untuk diskusi kita dan kesepakatan kita di RPS ini nanti sudah kita sepakati bersama. Kita akan ketemu lagi untuk periode tanggal pertemuan berikutnya, berarti 8 September jam 9 sampai jam setengah 11 ngaten ya Bapak Ibu ya. Iya Bu. Oke. Tanggal 9 ya. Nanti ada remindernya juga di grup. Tanggal 8 Pak Budi hari Kamis. Baik Bapak Ibu, sehat selalu. Kita ketemu tanggal 8 jam 9 pagi ya. Mudah-mudahan semua bisa hadir tepat waktu. Sukses selalu di pekerjaan Bapak Ibu dan sukses selalu nanti di studi ini. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dewi. Sama-sama Bapak. Untuk besok tetap ya jam 1.